Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh sebelum dilahirkan ke dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur perjalanan hidup manusia. Perjalanan yang memiliki beberapa tahapan, dimulai dari alam ruh, alam janin, dunia, alam kubur, dan terakhir alam akhirat, yakni antara surga ataukah neraka. Tahukah kalian, sebelum manusia lahir ke dunia, ternyata manusia sudah mengikat janji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah yang mengingat isi perjanjian itu? Sudah pasti tidak ada yang mengingatnya sejak ia dilahirkan ke dunia ini. Dalam perjanjian itu, jika manusia menyanggupinya, maka ia akan terlahir dan hidup di dunia. Namun jika tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengizinkannya menjalani kehidupan di muka bumi. Lalu, apa sebenarnya janji manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dilahirkan ke dunia? Dan apakah manusia harus bertanggung jawab dengan janji tersebut? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini menyampaikan informasi Islam. Janji manusia saat keluar dari sulbi Adam. Sebelum lahir ke dunia, ternyata manusia sudah mengadakan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ruh ditiupkan, maka saat itulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil perjanjian dengan setiap hambanya. Perjanjian ini terjadi setelah Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, saat Allah menciptakan Adam, ia mengusap punggungnya. Lalu dari punggungnya berjatuhan setiap jiwa yang diciptakan Allah dari keturunan Adam hingga hari kiamat. Dan ia menjadikan kilatan cahaya di antaranya kedua mata setiap orang dari mereka. Kemudian mereka dihadapkan kepada Adam. Ia bertanya, wahai Rob, siapa mereka? Allah menjawab, mereka keturunanmu. Hadis riwayat Tirmizi. Pada saat seluruh calon keturunan Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mengambil janji dan sumpah setia mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Sehingga tidak akan terjadi kiamat sebelum semua keturunan yang telah diambil sumpah janjinya itu terlahir ke dunia. Ayat tersebut mengingatkan kepada manusia akan janji yang telah dibuatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika akan dilahirkan ke dunia. Janji untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya, karena sejatinya manusia diciptakan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Melalui perjanjian tersebut, setiap bayi yang baru dilahirkan ke dunia memiliki amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Quran Surah Al-Anfal ayat 27. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kaum muslimin agar mereka tidak mengkhianati amanah dari Allah dan Rasul-Nya, yakni mengabaikan kewajiban-kewajiban yang harus mereka laksanakan.
melanggar larangan-larangan yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Adapun amanah yang terkandung dalam janji tersebut yaitu amanah untuk diri sendiri dalam melakukan hal baik di dunia, amanah terhadap sesama manusia, dan terakhir amanah manusia kepada Tuhannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan keturunan Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan manusia yang akan masuk ke surga dan neraka sesuai amalan-amalannya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam, lalu Allah mengusap punggungnya dengan tangan kanannya hingga keluarlah keturunan Adam dari punggungnya. Kemudian Allah berfirman, aku menciptakan mereka untuk masuk surga dan mereka akan beramal dengan amalan-amalan penduduk surga. Kemudian Allah kembali mengusap punggung Adam hingga keluarlah keturunan Adam dari punggungnya. Setelah itu Allah berfirman, aku menciptakan mereka untuk masuk neraka dan mereka akan beramal dengan amalan-amalan penduduk neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Pertanggungjawaban janji manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji dari setiap keturunan Nabi Adam alaihissalam. Perjanjian saat dalam kandungan sebelum lahir ke dunia tersebut pasti dilupakan, sehingga wajar jika setiap manusia memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Dari kesaksian tersebut, pada hakikatnya manusia pernah berikrar untuk menuhankan Allah Subhanahu wa taala, yakni tiada Tuhan selain Allah, berjanji untuk tidak menyekutukan, tidak meminta kepada selainnya, dan berbagai konsekuensi lainnya. Sayangnya, masing-masing dari manusia setelah lahir ke dunia akan lupa dengan perjanjian tersebut. Dan inilah watak asli manusia sebagai tempatnya salah dan lupa. Adapun diutusnya para nabi dan rasul ke dunia ini, menurut para ahli tafsir, adalah untuk mengingatkan janji itu agar manusia tidak tersesat. Begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia hingga Ia mengirimkan banyak bukti untuk mengingatkan manusia akan janjinya dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Tuhanmu? Dan Dia telah mengambil janji setiamu jika kamu orang-orang mukmin." Quran Surah Al-Hadid ayat 8. Menurut penafsiran Al-Mahalli dan As-Suyuti dalam tafsir Jalalain, ayat tersebut menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji manusia ketika di alam arwah. Janji mengenai persaksian manusia atas rohnya yang telah diterangkan sebelumnya. Isi perjanjian tersebut adalah menyangkut keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Persaksian manusia ketika di alam arwah ini membawa akibat untuk terus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun karena sifat manusia yang lupa, ketika mereka berada di dunia yang penuh kemewahan semu, mereka menjadi ingkar. Lalu menurut Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Wajiz memberikan penjelasan bahwa perjanjian manusia kepada Allah Subhanahu wa taala sejak dalam sulbi dan ketika di alam arwah menjadikan sebab mereka untuk beriman kepada Allah di dunia. Pada hari kiamat nanti, manusia akan ditagih tentang janji beriman ini. Namun, kebanyakan mereka lengah akan janji tersebut dan sangat menyesali kealpaannya. Tapi naasnya sudah terlambat. Pada hari tersebut, penyesalan mereka sudah tidak berlaku lagi. Perjanjian manusia dengan Allah Subhanahu wa taala kelak akan dimintai pertanggungjawaban sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan sungguh mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah tidak akan berbalik belakang atau mundur, dan perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungjawabannya." Quran Surah Al-Ahzab ayat 15. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa mereka yang telah berjanji itu akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang telah diucapkannya. Di hari kiamat, mereka akan diberi pembalasan yang setimpal dengan perbuatan mereka. Sayangnya, manusia lupa jika janji itu bisa membawa manfaat baginya untuk kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu
dan bertobat kepadanya, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar kiamat. Quran Surah Hud ayat 3. Sahabat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia atas dasar fitrah, menyuruh roh mereka untuk menyaksikan susunan kejadian diri mereka yang membuktikan keesaannya, keajaiban proses penciptaan dari setetes air mani hingga menjadi manusia bertubuh sempurna dan mempunyai daya tanggap indera dengan urat nadi dan sistem urat syaraf yang mengagumkan. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang anak pun yang terlahir kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kemudian kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi, sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya? Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Tobat Official dimanapun Anda berada, al ilmu bila amalin kasyajari bila samari. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tak berbuah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.